Oke, halo, selamat sore. Welcome to my YouTube channel ya. Ini ngerjain Jupiter MX ya. Ini udah saya bongkar bagian depannya ya. Ini perkaranya mati. Nah, teman-teman, kalau misalkan motornya mati, apa aja sih yang diperlukan untuk ngidupin ya? Mati itu sebetulnya ada dua jenis ya. Yang satu kelistrikan, yang satu emang mesin dan karburatornya ya. Kalau untuk bagian ini oke, ini kita kontak on. Nah, ininya mati, netralnya mati. Ini yang pertama Anda lakukan kalau untuk motor-motor DC seperti Jupiter MX. Ini adalah penggantian akinya dulu biar normal ya. Penggantian aki itu bukan jangan diganti, ini dicopot, diganti aki yang normal dulu untuk ngecek dari jalur aki bisa sampai ke speedometer enggak, maksudnya bisa sampai ke habis kontak enggak gitu. Jangan-jangan sekernya putus, jangan-jangan kabel kontaknya yang bermasalah gitu. Oke ya, selanjutnya kita langsung ganti akinya aja ya. Kita next videonya ganti akinya. Oke ya, ini udah saya ganti akinya. Terus akinya yang lama ini ya, kalau aki kayak gini selnya satu udah hancur, ini udah nggak bisa dipakai bro ya. Ini dua selnya udah hancur. Ini 2016 bro, ini 2021 ya wes hancur akinya, nggak bisa dipakai. Nah, ini setelah diganti aki, kita check up ya untuk dari segi akinya. Pakai ini aja ya, nggak usah pakai tester biar sama-sama ngerti. Nah, hidup ya. Oke, ini ditaruhin masa 1 biar enak ngeceknya ya. Terus kita kontak on ya. Oke, masih nggak mau nyala ya, masih nggak mau nyala. Oke, selanjutnya kita cek bagian ini, kan jalurnya kan gini, dari aki ke rumah sekring ini ya. Nah, rumah sekring itu ada satu harusnya bisa connect. Ini kan connect, lari ke rumah sekring. Nah, ini kan nggak connect, berarti kita check up rumah sekringnya dulu. Kita check up rumah sekringnya dulu. Sampai sini enggak ya? Sampai ya, sampai sini ya. Berarti ini yang ke atas ada permasalahan di rumah sekringnya ini ya. Biasanya ini tuh kita gini dulu ya biar cepet aja. Ini nggak hidup ya. Kita cabut sekringnya dulu. Hidup ya. Berarti kadang-kadang ini rumah sekring untuk Jupiter MX ini main-main bro ya. Jadinya semacam kayak gosong-gosong. Ini bekasnya, sekring bekasnya ya, jadinya ini itu gosong. Nah, ini itu gosong-gosong, makanya dia kadang ini ya, makanya ya main-main, nyambung nggak, nyambung nggak, nyambung nggak. Nah, ini kalau udah gosong kayak gini, kalau bisa diganti yang bagus ya. Ini saya ganti aja biar awet ya. Oke, kita ganti untuk mencari permasalahannya di apanya, apa emang di rumah sekringnya aja apa bukan ya. Ini saya udah pakai rumah sekring. Nah, kalau teman-teman beli rumah sekring itu usahakan kabelnya yang tebel-tebel ya. Kalau misalkan kabel tebel itu rumah sekringnya bagus ya, kabelnya tebel-tebel. Kalau kabel yang kecil-kecil itu resikonya cepat kebakar. Oke, kita colokin aja bentar ya biar anu.
cuma biar bias. Oke ya, kita lanjut ya. Untuk penggantian ini rumah sekringnya ya. Ini hidup ya, kelihatan. Tuh, hidup. Terus sampai bawah hidup. Nah, ini setelah itu kan larinya ke sini, ke kabel kontak ini ya. Ini loh, ini ya. Kita lihat atasnya. Nah, sekarang udah hidup ya, netralnya. Berarti otomatis arusnya udah keluar dari kontak. Kalau misalkan tetap nggak hidup, berarti di soket sini ada permasalahan ya. Oke, kalau udah hidup kita langsung hidupin motornya. Ini permasalahan di kelistrikan apa di bagian mesin sama karburator. Kalau bisa hidup berarti nah, oke, ini motor bisa hidup ya. Berarti masalahnya di faktor kelistrikan ya. Berarti kemungkinan ini emang akinya ngedrop susah dinyalain, apa emang dari input kiprok apa spool ya. Kita check up dulu. Ini motor bisa hidup ya, udah pasti. Kalau dicopot aki mainnya mati, berarti ini ada permasalahan di bagian pengisian. Kita coba copot. Oke ya, ini motor hidup ya. Kita copot akinya yang min. Kalau motornya langsung mati, berarti ada problem permasalahan di dalam pengisiannya. Langsung mati ya. Oke, oh, kontak masih on ya, karena jatuh kontaknya. Tempelin mas akinya. Ya, hidup ya. Itu tempelin aja. Oke, berarti kita coba sekali lagi. Oke ya. Coba tak gas agak gede. Cabut mas. Cabut. Nah, ini kayaknya spoolnya yang lemah. Jadinya bisa hidup tapi netralnya aja nggak kuat ngangkat. Apalagi ngangkat kipas, ngangkat lain-lain. Ini tetap nggak kuat. Kita langsung check up di bagian spoolnya ya. Kabel spool itu kita check up di sana, di soket kipro aja. Itu pasang lagi mas, biar bisa hidup motornya. Ini kabelnya dipasang lagi ya, biar bisa hidup motornya. Kita matiin lampu depannya, jangan sampai hidup. Ya, kita langsung cabut soket kiproknya. Soket kiproknya bagian sini ya guys. Silo bro. Oke ya, kita udah dapat soketnya ini. Ya, yang kuning itu ke lampu, merah ke aki. Ya. Terus yang putih ke sistem pengisian ya. Sistem pengisian yang hitam masa. Oke, kita pakai bolam lampu aja, dicolokin di min 1 mas. Colokin di min 1 ya. Terus motornya dihidupin. Oke ya, setelah itu kita colokin ke bagian untuk ngetes lampunya ke merah, hidup ya. Kalau akinya normal, dia hidup merah. Sekarang ke pengisian bagian putih. Putih. Ini sebenarnya terang banget loh bro. Ini nggak terang. Digas dikit harusnya putus. Ini udah nggak putus. Ini bermasalah di bagian pengisiannya. Terus bagian lampu juga sama. Ini lampunya juga nggak ada input lampu dari bawah, nggak ada. Ya, kalau masa kosong emang kalau ya hitam. Oke, berarti ini permasalahannya di spoolnya. Kita buka bagian spoolnya ya. Kita matiin biar nggak panas. Kita buka bagian spoolnya. Spoolnya itu bagian sini bro. Kita bongkar di sini. Kita naik videonya aja. Soalnya bongkarnya juga masih agak banyak dari bus tab, dari ini persneleng semua. Kita naik aja. Kita udah terima bongkar aja ntar. Oke ya teman-teman, ini udah dapet spoolnya dan ternyata spoolnya emang gosong.
ini spoolnya yang gosong, kita tunjuk. Nah, ya gosong ya guys. Jadinya ini permasalahan utama di spoolnya. Tadi rumah sekringan tadi sebenarnya kalau misalkan dipasang nggak masalah, tapi karena dia kebakar jadinya connect nggak, jadinya mending itu rumah sekringnya diganti. Tapi yang permasalahan nih di spoolnya ini spoolnya kebakar. Silakan teman-teman kalau mau ganti ya diganti, kalau mau digulung ya digulung, nggak apa-apa. Ada dua opsi, kalau mau digulung ya silakan digulung, kalau mau diganti ya diganti. Kalau saya kita tanyain orangnya dulu ya, baru ntar kita langsung eksekusi ya untuk diganti apa di spool. Oke, semoga dimengerti ya, kita tanyain orangnya dulu. Oke ya teman-teman, kita ganti bagian spoolnya. Nah, kita udah dapat spool, kita buka. Oke, ya teman-teman kalau misalkan mau spoolnya, mungkin saya cariin di online ya, linknya yang recommended. Coba cek di deskripsi video atau di link komentar ya, pertama ya, itu dari saya. Silahkan klik linknya, itu mungkin saya bisa cariin untuk kualitas yang bagus dan harga yang murah di online shop ya. Oke ya, untuk pemasangannya jangan lupa ya, ini ada kancing, ini ada klemnya sini ya, buat nahan kabel pulsernya atau kabel spoolnya yang ke atas, biar enggak ke bergesekan dengan magnet ya. Ini ada ring klemnya ya, masanya seperti ini, jangan lupa biar enggak salah ya. Oke, kita lalu pasang di magnetnya ya, kita nek aja, tinggal masang aja ya. Ini spoolnya yang gosong tadi, udah ladul karena dia gosong. Oke ya teman-teman, itu udah dipasang kembali di bak magnetnya. Sekarang ini soketnya yang baru ya, kelihatan ya, baru. Oke, kita udah sambung. Kita lalu cek ya di bagian sini ya, yang tadi redup sekarang udah terang apa enggak. Oke, kita kontak on, kita hidupin motor. Kita hidupin motor. Warna taruh sini ya, taruh mana ya, ini ya biar kelihatan. Kita tarik warna yang pasti, ini merah ada, kuning, terang banget ya sekarang. Oke, sekarang putih. Terang banget ya. Ini kalau digas dikit aja pasti putus. Loh, ini pasti putus kalau digas dikit aja ya. Kalau misalkan yang kalau diginiin kurang terang, berarti spoolnya ada yang kebakar pasti itu. Lampunya oke. Nah, ini berarti wis oke. Kita langsung colokin ke kiprok, kita langsung tester ya. Untuk pengisiannya lebih dari 13 enggak ya. Colokin ke kiproknya. Oke, normal ya, 13 ke atas. Kalau misalkan di bawah 13 itu udah nggak normal, apalagi di bawah 12 ya. Ini kalau digas, oke, pokoknya jangan sampai 15 ke atas ya kalau digas. Kalau sampai 15 ke atas itu berarti kiproknya yang bermasalah. Normal ya, kita matiin motornya, itu pasti turun. Oke, turun ya. Nah, oke. Kita on, turun lagi.
Waduh, ini dinamonya bermasalah ini bro ya. Pokoknya udah selesai, ini pengisian normal 13 ke atas. Nah sekarang kita coba untuk dilepas mainnya ya, mati apa enggak, dilepas kutub negatifnya. Aman ya, motor bisa hidup. Nah kalau misalkan kiprok sepul normal itu, kalau misalkan dicopot akinya tetap ada nyala ini netralnya, tapi dia kedip-kedip. Itu sepul bermasalah itu yang kayak pertama tadi, jadinya ininya nggak hidup. Kalau sekarang hidup berarti normal, dari lampu juga normal semua. Jadinya ini tadi permasalahannya ya, yang pertama rumah sekring ini kebakar loh bro, rumah sekringnya ini tuh leleh. Nah ini bagian sini itu leleh, kelihatan ya lelehnya. Jadinya ini permasalahannya juga ini masalah karena nyambung nggak. Yang kedua aki bermasalah, akinya jebol ya karena udah usia ya. Terus tadi sepulnya yang bermasalah, sepulnya kelihatan gosong. Ini udah selesai, dijamin motor nggak mati-matian lagi ya, dijamin ini kalau kayak gini. Jadinya tadi ya cara check upnya kayak gitu. Semoga teman-teman ngerti ya untuk cara ngeceknya ya. Oke, terima kasih, selamat sore. Kalau misalkan perlu sepulnya, cek di deskripsi video atau komentar pertama ya. Saya cantumkan linknya, saya cariin yang toko yang recommended di online shop ya. Oke, selamat siang, semoga bisa membantu teman-teman.